Aman tuh. Aman. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir di kita kita malam hari ini sambil nunggu teman-teman yang lain ya. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seperti biasanya dan seperti sebelum-sebelumnya bahwa setiap kita mau kita kita sharing materi, jangan lupa untuk kita gratitude dulu, kita bersyukur dulu, kita aware dengan diri kita dulu untuk ya ngecas dan kembali ngisi baterai kita selama 1 minggu kemarin atau mungkin di hari ini yang kondisinya mungkin sedang tidak baik-baik saja. Kita kembali sama-sama nge-reminder diri kita. Yang pertama, teman-teman silahkan letakkan tangannya di dadanya, di hatinya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih atas nikmat yang kau berikan hari ini. Terima kasih telah mengizinkanku untuk tetap bernafas dengan baik, dengan lancar. Terima kasih atas nikmat rezeki yang kau berikan, berapapun jumlahnya, dari arah yang terduga maupun tidak terduga. Terima kasih atas badan yang sehat. Terima kasih atas kesempatan-kesempatan baik yang engkau berikan di hari ini dan 1 minggu kemarin. Atas apapun yang terjadi dalam hidupku, terima kasih banyak ya Rob. Terima kasih juga karena sudah menitipkanku banyak hal dalam hidup ini, sudah memberikanku kekuatan untuk melalui segala huru-hara kehidupan yang aku sendiri tidak menyangka bahwa akan ada kejadian ini dalam hidupku. Tapi terima kasih sudah memberi kekuatan, ketabahan, ketegaran padaku di setiap momentum untuk melewati kenyataan-kenyataan tersebut. Dan terima kasih ya Rob karena sudah mengizinkanku untuk hidup hingga hari ini di tahun 2025 dengan segala kesempatan baik yang akan Engkau berikan dalam 1 tahun ke depan, dan semoga Engkau mengizinkanku untuk terus berbuat baik, beramal soleh sehingga bisa menjadi kebermanfaatan untuk banyak orang di depan sana di sepanjang tahun 2025 ini. Terima kasih ya Allah atas segala hal baik yang telah Engkau berikan dalam hidupku. Sekarang kita butterfly hug seperti biasa. Kita ucapkan terima kasih ke diri kita sendiri. Terima kasih diriku karena hari ini sudah berjuang melakukan banyak hal terbaik sesuai dengan kemampuan kita. Terima kasih karena tidak menyerah dengan banyaknya kegagalan yang sudah kita lewati kemarin. Terima kasih karena tetap menyambut baik setiap kenyataan yang hadir setiap hari, meskipun itu kenyataan-kenyataan yang mungkin kita nggak suka, yang itu mungkin nggak bikin kita seneng, nggak bikin kita happy, tapi terima kasih karena sudah mengizinkan diri ini untuk menyambut dan menerimanya gitu. Meskipun kadang kita ada sedihnya dulu untuk menghadapinya, ada kecewa dulu untuk menerimanya, tapi pada akhirnya kita berkuat hati untuk dan berlapang hati untuk mau menghadapinya dengan baik. Terima kasih diriku karena sudah bertahan sejauh ini dengan segala kesulitan yang terjadi dalam waktu seminggu kemarin, sebulan kemarin, bahkan di tahun 2024 kemarin. Terima kasih banyak karena tidak berubah menjadi orang yang jahat meskipun dijahatin sama orang lain. Terima kasih untuk tetap menjaga kemurnian hati kita bersama, menjaga niat baik kita bersama untuk setiap aktivitas yang kita lakukan ke depan. Terima kasih untuk segala hal yang kita lakukan bersama di sepanjang hidup ini. Kita berjuang lagi besok, kita lakukan yang terbaik lagi besok, dan semoga kita sama-sama bisa mencapai hal-hal baik yang selama ini kita doakan, yang selama ini menjadi harapan besar kita. Amin. Terima kasih diriku. Oke. Terima kasih teman-teman karena sudah journaling gratitude bareng malam hari ini sebelum kita mulai, dan semoga ini bisa sedikit nge-recharge energi kita, bisa bikin semangat diri kita juga untuk apa ya, memulai atau menutup hari Kamis ini untuk kembali kita memulai hari Jumat besok dengan semangat yang baru, dengan kenyamanan diri yang baru juga. Oke, sekarang kita bahas tentang nggak apa-apa, semua aman. Ucap perempuan yang menyimpan semuanya sendirian. Aduh, ini para perempuan-perempuan hebat ya yang insya Allah bergabung di malam hari ini karena tema kita ini cukup apa ya? Jujur aku sendiri bikin materi ini cukup apa ya, menguras emosi juga gitu karena ya mungkin cukup relate juga di aku sendiri gitu karena aku sebagai anak pertama ya, mungkin dari teman-teman juga ada yang anak pertama atau teman-teman yang sudah bekerja gitu ya, kemudian ada kesibukan dan aktivitas lain yang memang cukup apa ya, cukup berat dan cukup besar juga, tapi kita berusaha untuk menahan diri untuk nggak cerita ke siapapun gitu ya.
I know it's very hard, it's not easy to do that gitu ya. Kita nggak gampang sekali untuk melalui dan menjalani itu semua. Kita pengen ngeluh, kita pengen protes, kita pengen marah dan lain sebagainya, tapi kita nggak bisa karena ya memang ini yang harus kita jalani sekarang gitu. Ini yang harus kita hadapi sekarang. Kalau kita nggak ngehadapin ini ya kita nggak akan dapat apa-apa, kita nggak bisa apa-apa, kita nggak akan jadi orang yang gimana-gimana juga gitu. Tapi gimana caranya supaya dengan kondisi yang kita seakan-akan di luar sana kita bikin nggak apa-apa, kita baik-baik aja, tapi kita tetap strong juga untuk menghadapinya dan ditambah juga kita nggak mengabaikan hak-hak dan apa ya istilahnya kebutuhan-kebutuhan dalam diri kita sendiri gitu. Dan gimana caranya juga supaya kita yang selalu bikin aman, terlihat baik-baik saja ini nggak sampai kita zolim ke diri kita gitu. Jadi meskipun kita seakan-akan berusaha untuk all is well, terlihat baik-baik saja, terlihat ceria, terlihat menahan semuanya, nggak pengen cerita kemana-mana gitu, pengen disimpan semuanya sendiri. Tapi gimana caranya supaya dengan kondisi itu kita tetap bisa kuat dan kita nggak zolim ke diri sendiri, tapi kita juga bisa struggling dan nggak menjadi orang yang mudah bercerita di setiap kesulitan kita gitu. Tapi juga nggak jadi orang yang dikit-dikit apa ya, maksudnya bener-bener sampai menahan semuanya sendiri, sampai benar-benar mengabaikan kebutuhan diri kita sendiri, karena itu juga nggak boleh dan itu akan membebani kita juga pada akhirnya ke depan gitu. Jadi kita bahas bareng tema malam ini seperti ini, boleh. Next, Min Ai. Tadi ada yang live apa ya? Sepertinya. Oke. Kenapa semuanya disimpan sendiri? Nah, ini boleh dong tulis di kolom chat. Kira-kira teman-teman apa yang bikin teman-teman menyimpan segala kesulitan, keresahan, kesakitannya itu sendiri. Teman-teman merupakan tipe orang yang mana? Yang pertama, alasannya karena mungkin nggak enak atau segan untuk bercerita. Kayak takut ngerepotin gitu loh. Kita sebenarnya lagi nggak baik-baik aja, kita lagi capek, kita lagi butuh sesuatu hal, tapi karena apa namanya, kita segan untuk cerita sama orang terdekat kita, atau mungkin kita ngerasa apa ya istilahnya nggak enak untuk cerita, takut ngasih beban, takut ngerepotin, akhirnya kita menahan diri kayak ya udahlah nggak usah diceritain gitu. Atau mungkin teman-teman memang tipe orang yang nggak biasa cerita sama orang lain dengan kondisi kita gitu, dengan keadaan kita, dengan pikiran-pikiran dan perasaan yang lagi berkecamuk itu mungkin ada dari teman-teman yang juga nggak biasa untuk menceritakan hal itu gitu. Atau ada juga yang nggak tahu gimana caranya untuk ngungkapin kondisinya teman-teman gitu. Kayak kita tuh lagi sedih tapi nggak tahu harus nyeritain sedihnya tuh kayak gimana, ngungkapin sedihnya tuh kayak gimana, atau bahkan harus ngapain dengan rasa sedihnya itu untuk diluapin itu nggak tahu. Kayak tiba-tiba ngerasa sesek aja tapi nggak tahu harus ngomong kayak gimana, harus jelasin gimana. Itu juga ada orang-orang yang seperti itu. Atau yang terakhir adalah teman-teman takut kalau misal ternyata pas cerita malah dijudge, cerita malah dikomenin yang enggak, takut kalau misal cerita malah diabaikan, kayak nggak dinotis ceritanya, atau malah ketika cerita malah apa namanya adu adu ujian gitu, adu susah-susahan satu sama lain gitu, itu kan bikin kita kayak malas mau cerita. Nah, teman-teman yang hadir di hari ini kira-kira termasuk orang yang mana sehingga memutuskan untuk nggak ceritain itu ke siapa-siapa gitu, memutuskan untuk menahan semua rasa sakitnya sendiri gitu. Coba boleh tulis di kolom chat. Untuk ada Kak Dika, Kak Dika, Kak Rizky, Kak Yulia, boleh dong. Kita sambil ngobrol-ngobrol aja nih, sambil nunggu yang lainnya juga. Teman-teman tipe yang kayak gimana, coba. Karena setiap dari kita itu pasti beda-beda alasannya kenapa kok jadinya kita menjadi seseorang yang sulit untuk menjelaskan, sulit untuk menjabarkan apa yang sedang kita rasakan, apa yang sedang kita hadapi, apa yang sedang kita tahan gitu. Sebenarnya hal itu baik untuk menahan, untuk beberapa hal, menahan diri untuk bercerita kepada siapapun itu baik. Tapi di momentum tertentu kita juga membutuhkan kondisi di mana kita harus bukan menceritakan sih, tapi lebih ke sharing ke orang-orang terdekat kita untuk make sure atau untuk sekedar tukar insight aja dengan apa yang sedang kita hadapi atau mungkin sedang kita rasakan gitu. Jadi sesuai porsinya, porsi di mana kita bisa bercerita, porsi di mana kita bisa menahan. Jadi bukan berarti kita harus benar-benar nahan semuanya, benar-benar semuanya harus kita tutup rapat, kita simpan sendiri gitu. Atau
kita ceritain semuanya, benar-benar semuanya, nggak ada apa ya istilahnya, nggak ada jeda, nggak ada batasan, benar-benar semua detail permasalahan kita, kesulitan kita diceritakan, itu juga nggak boleh. Karena segala sesuatu hal yang berlebihan itu memang nggak baik. Berlebihan untuk menahan diri maupun berlebihan untuk bercerita yang ujung-ujungnya jadi oversharing ke siapapun gitu. Jadi sebisa mungkin ketika kita sedang menghadapi kesulitan, sedang butuh pertolongan atau butuh bantuan karena memang sedang nggak baik-baik saja, teman-teman bisa coba untuk tanya ke diri sendiri, ini baiknya aku cerita atau aku handle sendiri, aku kelola sendiri. Itu pada akhirnya yang tahu jawabannya diri kita sendiri kok gitu. Jadi memang nggak semua hal harus bisa kita ceritakan dan nggak semua hal juga kita harus menahan semuanya sendiri gitu. Nah, dengan empat hal ini, kita harus tahu sebenarnya alasan kita untuk menahannya itu kenapa. Ketika kita sudah tahu alasan untuk menahannya, maka ke depannya kita akan tahu langkah apa yang akan kita ambil gitu. Dan di kondisi apa kita bisa memutuskan untuk menahan diri atau untuk bercerita. Ketika kita sudah tahu nih alasannya kira-kira selama ini aku menahan sesuatu sendiri itu karena apa gitu. Ketika kita sudah tahu seperti itu ya artinya kita akan lebih mudah untuk mengeksekusikannya, untuk batasannya tuh kita tahu untuk bercerita ataupun untuk menahan diri gitu. Next, Ming Ai. Nah, sekarang boleh kita jawab bareng-bareng juga ya. Gimana perasaannya hari ini? Kira-kira ada yang bikin gak nyaman gak dari teman-teman? Kalau memang dirasa ada yang bikin gak nyaman, kita sama-sama yang pertama ada tiga hal yang bisa kita lakukan. Entah itu nyaman atau nggak suka ya. Karena kan di dalam satu hari, dan ini bisa teman-teman lakukan setiap hari juga untuk membantu meregulasi emosi kita, untuk membantu meringankan beban-beban kita yang selama ini kita tahan sendiri. Jadi setiap hari itu usahakan kita make sure untuk ngobrol sama diri kita sendiri. Berikan waktu dalam 24 jam kita, entah pas sebelum berangkat kerja atau berangkat aktivitas atau sepulangnya. Sepulangnya pas kondisi kita capek, pas kita mau istirahat pun boleh sebelum tidur gitu ya. Habis bersih-bersih, habis sholat isya dan lain sebagainya, kita coba diem untuk ngobrol sama diri kita sendiri. Kira-kira hari ini ada yang bikin nggak nyaman nggak? Kira-kira hari ini ada yang bikin kita capek nggak? Kenapa ini harus kita validasi? Kenapa ini harus kita regulasi? Karena ini salah satu ikhtiar kita untuk mengurangi beban kita yang apa-apa kita pendam sendiri gitu. Apa-apa yang kita tahan sendiri, untuk ngobrol dengan diri kita itu kita butuh gitu untuk mengurai segala beban-beban itu. Kalau memang teman-teman adalah tipe orang yang memang suka menahan semuanya sendiri. Karena kalau itu nggak diurai, itu nggak kita sampaikan, itu nggak kita obrolin satu sama lain dengan diri kita juga, itu akan menjadi beban yang sangat berat di hari esoknya. Itu nggak akan terurai, akan jadi masalah baru di hari esoknya. Kayak di hari esoknya, ketika ada sesuatu hal yang nggak nyaman atau ada masalah yang kecil aja atau sedikit, itu tiba-tiba akan menjadi sesuatu hal yang besar. Ya karena ada sesuatu hal yang nggak kita urai di hari kemarinnya gitu. Maka caranya gimana supaya kita bisa pelan-pelan melepaskan beban pikiran atau mungkin beban capek, beban keluhan hidup atau beban kesulitan hidup kita. Yang pertama adalah cari tahu penyebabnya. Misal, hari ini aku ngerasa nggak nyaman karena ternyata eh, tempat makan yang biasanya aku kunjungi itu tutup. Itu cukup bikin kita nggak nyaman, bikin kita kesel kan. Kita akuin aja meskipun cuma sesepele itu gitu. Itu tempat makannya lagi tutup, sedangkan aku pengen banget makan di situ gitu. Tapi karena nggak ada opsi, apa ada, aku harus nyari opsi lain, maka aku memutuskan ke tempat lain. Tapi tetap aja aku pengen makan soto, misal aku pengen makan soto di situ, tapi ternyata tutup warungnya dan ini bikin aku kesel banget gitu. Terus setelah itu ada kerjaan dari atasan yang bikin aku kayak ini tuh belum selesai tapi ditambah-tambahin terus gitu loh. Ada deadline yang harus diselesaikan dalam waktu dekat, dalam waktu berurutan gitu. Sedangkan yang ini aja belum selesai. Itu kan bikin kesel juga ya. Udah kesel apa orang jualan sotonya nggak buka, terus pas sore-sore mau pulang, udah mau jam selesai tapi malah dikasih kerjaan tambahan gitu yang akhirnya ya bikin kesel. Itu hal yang nggak bikin kita seneng gitu dan itu kita harus cari tahu gitu. Oh ternyata hari ini aku lagi kesel, aku lagi nggak suka dengan kejadian ini. Dua kejadian ini. Ini harus kita jabarkan, harus kita tuliskan. Kalau memang teman-teman nggak suka menulis, teman-teman minimal bisa ngomongin ke dirinya teman-teman sendiri di depan kaca. Atau nggak usah depan kaca, ya udah ngobrol biasa aja diungkapin. Kayaknya hari ini yang bikin aku nggak seneng adalah karena soto tempat tujuanku itu tutup. Yang mau aku makan itu tutup warungnya. Sama pas aku mau pulang ternyata sama bosku, sama atasanku disuruh ngerjain kerjaan yang cukup besar gitu, yang cukup banyak. Jadi mau nggak mau ya
energiku yang udah pikiranku mau pulang ternyata malah harus mikirin kerjaan lagi gitu kan. Itu kita harus ungkapin. Kita harus apa ya istilahnya harus dikeluarin. Biar apa? Biar itu selesai di hari itu gitu. Rasa kesal kita, rasa nggak nyamannya itu selesai di hari itu. Kalau memang kita ada sesuatu hal yang bikin nggak nyaman, tapi kalau ada yang bikin nyaman nggak apa-apa. Makanya setiap hari sebisa mungkin kita coba tanyakan ke diri kita sendiri. Kalau memang nggak ada yang menanyakan itu, how's your days gitu ya. Maksudnya kalau nggak ada someone spesial yang menanyakan gimana harimu sekarang gitu, atau mungkin gimana kabarmu hari ini. Kalau nggak ada orang yang kayak gitu ke kita, nggak. Kita bisa menanyakan itu ke diri kita sendiri kok. Dan itu bikin kita happy juga kok. Itu bisa bikin kita merasa fulfill dengan diri kita sendiri juga kok. Jadi dan itu nggak ada salahnya, itu normal dan itu sangat bagus gitu. Jadi daripada kita nungguin orang lain menanyakan kabar kita, menanyakan kondisi kita, menanyakan apakah kita baik-baik saja atau enggak, lebih baik kita nanyain aja ke diri kita sendiri gitu. Dan itu adalah salah satu contoh juga untuk self love kita gitu. Jadi coba kita tanyakan setiap selesai atau sebelum sebelum istirahat lah minimal sebelum tidur coba tanya gimana perasaanmu hari ini gitu. Apa yang terjadi hari ini seharian itu ngapain aja. Kita ceritain satu sama lain dengan diri kita sendiri. Karena dengan cara gitu, dengan cara seperti itu kita bisa meregulasi semua yang kita rasakan dan itu akan selesai di hari itu. Gitu. Segala rasa nggak nyaman, bahkan happy pun atau rasa sedih pun itu akan selesai di hari itu. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu kembali ke Allah dan diri sendiri. Kembali ke Allah di sini dalam artian ya kita tutup hari kita dengan wudhu, dengan sholat, dengan bersyukur sama Allah, terus cerita-cerita sama Allah juga apa yang terjadi sehari ini dan mengamalkan amalan-amalan yang memang selalu kita lakukan setiap hari gitu. Karena dengan kita kembali sama Allah ya kita akan notice bahwa ya semua yang terjadi sepanjang hari ini yang jadi beban kita hari ini, yang bikin kita nggak nyaman atau nggak senang hari ini, itu ya terjadi atas izin Allah juga gitu. Maksud aku untuk kembali ke Allah itu adalah untuk kembali kita menyadarkan diri bahwa semuanya ini terjadi atas izin Allah, atas sepengetahuan Allah dan ya pasti ada kebaikan di situ gitu. Karena seringkali kan kita ketika ada kejadian yang nggak sesuai harapan kita, yang bikin kita kesel, yang akhirnya jadi beban baru dalam hidup kita, itu karena kita kurang ngeh kalau sebenarnya ini tuh ya dari Allah juga gitu. Allah pengen kita dapetin sesuatu hal dari kejadian ini, sesepele kejadian apapun. Selama itu kita yakini bahwa ya ini atas izin Allah dan memang Allah meng-ACC kejadian ini, Allah izinin hal ini terjadi ke kita, maka pasti ada kebaikan yang akan Allah berikan. Gitu. Next meeting. Nah, jangan lupa, we are just a human. Jadi kita tuh manusia. Wajar kalau kita ngerasa sedih, ngerasa capek, ngerasa hancur, terpuruk, dan marah dengan setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Nggak apa-apa, nggak usah denial, nggak usah abai. Kalau seharian ini rasanya kayak pengen nangis, seharian ini rasanya kesel, seharian ini rasanya pengen marah, ya sudah nggak apa-apa, kita habiskan seharian itu untuk itu. Nggak apa-apa. Kita manusia. Yang penting kewajiban-kewajiban kita tetap laksanakan dan kita masih bisa melakukan hal-hal yang mendukung produktivitas kita sebagai manusia. Kayak makan, sholat, mandi, kemudian berinteraksi dengan orang-orang terdekat. Minimal itu hal-hal yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri. Selebihnya kalau misal memang nggak mau produktif, nggak mau apa istilahnya nggak mau mikirin yang lain-lain atau nggak mau melakukan aktivitas aktivitas yang lain-lain juga nggak apa-apa gitu. Nggak ada yang larang dan nggak ada yang nggak ngebolehin juga gitu. Karena kita manusia pasti ada momentum di mana kita pas kondisi capek karena sudah banyak hal yang kita tahan sendiri. Terus kayak tiba-tiba bawaannya nangis, tiba-tiba bawaannya kesel, apalagi perempuan ya, kita dapat fitrah untuk kita merasakan haid dengan hormon-hormon kita yang macem-macem kayak gitu. Jadi ketika kita merasa nggak baik-baik saja, kita ngerasa capek dan terpuruk sekali, kemudian di hari itu kita jadi orang yang menyebalkan mungkin untuk orang lain, ya it's okay. Yang penting jangan sampai kita menyakiti orang lain dengan sengaja hanya karena kondisi kita nggak baik-baik saja gitu. Jadi ketika kita sudah menyadari ada something wrong dengan diri kita, ada sesuatu hal yang bikin kita nggak nyaman yang berakhir dengan kita akhirnya nyakitin orang lain atau mungkin kita jadi orang yang menyebalkan, kita tarik diri dulu. Kita tarik diri dulu untuk nggak berkecimpung dengan mereka atau mungkin untuk tanda kutip mengisolasi diri dulu beberapa saat. Entah 1 jam, 2 jam sampai kita bisa meregulasi emosi kita sudah merasa tenang dan clear pikiran dan hati kita, barulah kita untuk melanjutkan hubungan kita dengan manusia lainnya gitu. Atau mungkin melanjutkan aktivitas kita yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri.
Tapi kalau masih feel bad, terus kayak masih pengen nangis-nangis, pengen marah dan lain sebagainya, ya nggak apa-apa. Kita kasih space untuk diri kita sendiri untuk hal tersebut. Jangan memaksakan diri, dan kita harus menyampaikan kalau memang kita sedang nggak baik-baik saja gitu. Karena perempuan itu kan cukup gengsi ya untuk mengakui bahwa dirinya sedang nggak baik-baik saja, untuk mengakui bahwa sebenarnya dia lagi sedih. Kalaupun nggak gengsi ya, itu tadi kita ada beberapa dari kita yang jarang bisa mengungkapkan apa yang sedang kita rasakan gitu. Karena beberapa hal yang tadi di awal ya, bisa karena kita pernah ditolak untuk mengungkapkan, diabaikan, atau mungkin karena kita nggak biasa untuk menyampaikan apa yang kita rasakan. But it's okay, dewasa ini kita harus belajar untuk, dan memang faktornya adalah dulu waktu kecil, orang tua kita nggak pernah ngajarin kita untuk mengungkapkan apa yang sedang kita rasakan. Sehingga kita nggak terbiasa untuk ngungkapin apa yang sedang kita rasakan dewasa ini. Karena kita sekarang sudah tahu bahwa memang apapun yang kita rasakan itu valid dan sangat boleh untuk disampaikan, maka sampaikan dengan cara yang bijak kepada siapapun yang pernah kita temui atau yang lagi bersama dengan kita. Kayak misal nih, kita lagi sedih, kemudian ada orang yang kayak maksain kita ngapain gitu. Ya kita ngomong aja, oke nanti aku kerjain, oke nanti aku ikut, tapi aku butuh waktu sebentar ya. Aku mau menyelesaikan rasa sedihku dulu gitu. Atau mungkin diajak kemana, tapi sedangkan kita lagi bad mood. It's okay kita juga ngomong bahwa, maaf ya aku nggak bisa ikut, karena aku lagi nggak baik-baik aja gitu. Aku lagi butuh waktu dengan diriku sendiri, aku nggak pengen kemana-mana dulu. Itu juga nggak apa-apa sekali. Kita menyampaikan apa-apa yang sedang kita rasakan, apa-apa yang sedang kita, apa ya istilahnya, pikirkan, itu kita boleh sampaikan dengan cara yang bijak dan baik. Nggak, bukan karena kita lagi emosi atau lagi sedih gitu, terus tiba-tiba, janganlah, nggak usah ajak-ajak, aku nggak suka gini-gini gitu. Nggak gitu juga gitu ya. Jadi sebisa mungkin untuk selalu, apa ya, yang kita sampaikan, itu kita bisa sampaikan dengan cara yang bijak. Dan jangan memaksakan diri. Di sini dalam artian, ketika teman-teman ngerasa nggak baik dengan dirinya, ngerasa capek banget, ngerasa pusing dan kayak penat banget, akhirnya memaksakan diri untuk ngikutin temennya, atau memaksakan diri untuk melakukan sesuatu hal, deadline-deadline kerjaan, atau memaksakan diri untuk melakukan apa-apa yang memang sebenarnya itu tuh masih bisa didelegasikan ke yang lain, itu masih bisa untuk kita lakukan besok, atau mungkin nanti beberapa jam setelahnya gitu. Jangan maksain diri hanya karena kita nggak enak sama orang lain, jangan maksain diri karena kita ngerasa kita bisa untuk handle itu saat itu, padahal kita lagi nggak baik-baik aja gitu. Jangan maksain hal kayak gitu. Mungkin di awal memaksakan sesuatu hal itu akan memberi impact positif, tapi dalam kurun waktu jangka panjang itu sangat memberikan impact yang nggak baik untuk diri kita. Kenapa? Karena analoginya tuh gini, kita kayak misal bagaikan kita kita bayangin, kita tuh kayak apa ya istilahnya, sesuatu hal yang kalau dia ditekan kemudian kita paksakan, itu kan semakin apa ya, ngepres gitu loh, semakin ngecekung gitu kan. Ngecekung terus nanti suatu saat nanti di momentum tertentu cekungan itu akan kembali membal ke atas gitu. Kayak apa ya, spon lah, kayak spon gitu ya. Kalau di terus dia emang bentuk cekungan kan, kan kayak seakan-akan ya udah itu oke gitu ngebentuk gitu. Tapi di momentum tertentu dia akan kembali untuk balik lagi gitu, dan baliknya lagi itu bisa kadang ada yang lebih besar, ada yang sama seperti sebelumnya, yaitu seperti energi dan tenaga kita. Kalau di awal kita maksain ya memang itu kayaknya nggak apa-apa. Tapi di momentum tertentu, karena ada sesuatu hal yang kita press dari dalam diri kita, dia akan apa ya istilahnya, akan mengangkat atas, dan itu akan menjadi bom waktu kita gitu loh. Mungkin kita melakukan hal itu satu kali dua kali it's okay. Tapi kalau itu berulang kali, kita sering lakukan seperti itu, kita sering memaksakan diri gitu ya. Kita sering ngiyain terus ajakan orang lain, kita sering nggak papain permintaan orang lain gitu. Suatu saat nanti kita akan merasa untuk kita, permintaan kita harus diturutin juga. Kita akan merasa bahwa kita berhak untuk menuntut orang lain sama seperti kayak mereka memperlakukan kita juga gitu. Dan itu yang nggak sehat gitu. Makanya kenapa ketika kita sedang ngerasa nggak baik-baik saja, terus kita ngerasa capek, ada orang yang memaksa atau meminta kita melakukan sesuatu hal dan kita merasa nggak sanggup, it's okay. Nggak apa-apa kita untuk menolak, nggak apa-apa kita untuk nanti dulu gitu, menunda. Karena kalau kita memaksakan, maka suatu hari nanti akan ada tendensi kita memaksa orang lain juga untuk memberikan effort yang sama seperti yang pernah kita lakukan sebelumnya. Dan itu menjadi sesuatu hal yang nggak sehat pada akhirnya gitu. Dan istirahatlah jika memang diperlukan.
Karena kita bukan robot ya, yang selalu on sampai kapanpun kecuali baterai atau listriknya mati gitu. Kita adalah manusia yang ya ada capeknya. Ya meskipun buatan Allah dengan segala kesempurnaannya ya, tapi kita tetap sama Allah pun dikasih fitrah untuk istirahat secara fisik, pikiran maupun batin. Istirahat fisik kita ya waktu malam, istirahat batin kita ya ketika kita nge-recharge dengan sholat, dengan tilawah, dengan dengerin kajian, itu kan momentum istirahat dari batin kita. Istirahat pikiran kita ya ketika kita nggak mikirin apa-apa, kita healing, kita refreshing, kita bersihkan apa-apa dari pikiran kita yang nggak baik gitu. Jadi ya istirahatlah jika memang diperlukan gitu. Jangan maksain diri. Dan biasanya tubuh kita tuh sudah ngasih sinyal kalau memang kita udah butuh istirahat gitu. Kita butuh untuk take a rest, kita butuh untuk slow down pelan-pelan, nggak buru-buru lagi tuh biasanya tubuh kita tuh ngasih sinyal. Sampai di tahap kalau kita masih terus maksain, biasanya teman-teman sinyalnya itu apa coba? Sakit. Sakit itu adalah sinyal paling besar kalau yang menunjukkan bahwa kita memang butuh istirahat. Tapi di luaran sakit, maksudnya kayak sebelum sakit, kita juga akan dapetin sinyal bahwa memang ya kita butuh istirahat. Biasanya ya dengan moodnya itu jadi macem-macem, terus kayak gampang capek, kemudian kayak ya banyak hal yang nggak bisa kita terima dengan nalar gitu. Itu kondisi psikis kita yang capek biasanya kalau kayak gitu. Dan kalau udah di reminder seperti itu, kita dengerin alarm tubuh kita. Jangan maksain, sekali lagi jangan maksain apapun. Karena ya kita manusia yang sama Allah pun fitrahnya itu memang harus ada istirahatnya gitu. Bukan berarti kita harus langsung los melakukan apapun. Kita memang bisa kok menahan semuanya sendiri, kita bisa kok apa ya nutupin semuanya sendiri. Tapi bukan berarti kita zolim ke diri kita sendiri untuk apa ya melakukan semuanya ya atas dasar diri kita aja gitu, kemauan kita yang seakan-akan kita bisa ngehandle semuanya, kita bisa menyelamatkan seluruh isi dunia gitu dengan kekuatan dan kemampuan kita. No, setiap dari kita memiliki porsi kekuatannya masing-masing dan bukan berarti dengan kita istirahat, bukan berarti dengan kita nggak maksain, bukan berarti kita ngomong apa yang kita ingin sampaikan itu akan menjadikan kita menjadi orang yang lemah atau mungkin menjadikan kita jadi orang yang eh, nggak struggling atau mungkin gampang nyerah dan lain sebagainya. No, beda ya, konteksnya beda yang menunjukkan ketika kita butuh istirahat atau istirahat sejenak dengan menyerah. Kalau istirahat sejenak ya kita tahu kita memang butuh beberapa saat untuk istirahatkan segala hal dalam diri kita. Tapi untuk selanjutnya kita ada tenaga atau mungkin ada kemampuan untuk kembali melanjutkan perjuangan itu. Tapi kalau menyerah ya kita benar-benar diem, kita nggak akan ngapa-ngapain, kita nggak akan melanjutkan proses itu. Gitu. Next, Min Ai. Nah, terus sekarang gimana caranya supaya kita bisa menguatkan diri di kondisi kita harus apa ya istilahnya kita harus seakan semuanya baik-baik saja, tapi kita juga harus bisa nguatin diri kita gitu. Caranya gimana? Yang pertama ada tiga yang bisa jadi kita bikin pegangan sehari-hari ya. Kita harus selalu aware sama diri kita sendiri. Aware itu kita sadar, kita peduli, kita apa ya, bener-bener ngeh gitu. Diri kita tuh sebenarnya apa dan kayak gimana sih gitu. Itu self awareness. Kemudian self love, bentuk cinta kita ke diri kita sendiri dan yang terakhir provide to Allah. Kenapa tiga hal ini harus selalu jadi pegangan kita setiap hari dengan slogan kita yang aku nggak apa-apa kok, tenang, aku bisa kok gitu. Pokoknya kita yang berusaha menahan apa ya menahan semuanya sendiri, kita yang berusaha untuk ngehandle semuanya sendiri, nutupin semuanya sendiri, kita boleh melakukan itu dengan catatan kita harus ngeh dengan diri kita sendiri. Kita harus sayang sama diri kita sendiri dan kita harus minta pertolongannya Allah untuk ngehandle itu semua. Karena kalau nggak kayak gitu kita yang akan tumbang, kita akan menjadi kita yang akan menyakiti orang lain juga, kita yang akan apa ya zolim ke diri kita juga gitu. Dengan slogan kita yang semuanya aman, aku nggak apa-apa kok gitu. Dengan slogan kita yang seperti itu, kalau kita nggak berpegangan pada tiga hal ini, maka ya itu tadi kita akan menjadi eh, menimbulkan sakit ke orang lain atau menyakiti orang lain. Kemudian kita zolim ke diri kita sendiri, dan at the end ya malah kita nggak kuat untuk menahan semuanya sendiri gitu. Dengan porsinya penahanan masing-masing ya, maksudnya porsi untuk kita menahan semuanya sendiri, porsi untuk kita bercerita, itu kita tetap harus punya tiga pegangan ini. Next, Midline. Nah, yang pertama kita self awareness. Mungkin untuk beberapa teman-teman yang sudah pernah gabung Kitok pasti juga udah ngerti ya self awareness itu apa gitu. Ini aku ulang lagi kalau self awareness itu lebih ke gimana caranya kita bisa
punya makna yang bersih, makna yang clear, makna yang jelas tentang diri kita sendiri. Jadi kita aware, kita sadar, kita ngerti, kita kenal sama diri kita sendiri itu namanya self awareness. Caranya gimana? Ya kita harus memahami kekurangan dan kelebihan diri kita. Caranya gimana juga untuk memahami kekurangan dan kelebihan diri? Kalau aku selalu ajak teman-teman kitok, itu biasanya 1 bulan sekali kita adain journaling untuk mengenali kelebihan dan kekurangan diri kita. Jadi setiap di awal bulan atau di akhir bulan itu bebas, kita evaluasi diri. Ditulis kira-kira sebulan ini aku sudah melakukan kelebihan apa, aku punya kelebihan apa, dan kekuranganku apa selama 1 bulan ini gitu. Bisa dilakukan daily juga bisa nanti dirangkum di akhir bulan atau dilakukan di weekly juga boleh. Kenapa ini penting banget? Karena kalau kita tahu kelebihan dan kekurangan diri kita akan tahu ke depannya itu kita mau ngapain. Kita akan tahu batasan kita untuk aman, kita untuk menutup dan menahan diri itu besar apa gitu. Sampai mana. Atau juga kita nggak bakalan jadi oversharing ketika kita tahu bahwa ternyata, oh aku ternyata punya kekurangan, aku nih gampang minder gitu. Makanya salah satu penyebabku mudah cerita, mudah menahan diri. Maksudnya kayak aku jadi orang yang bisa menahan semuanya sendiri, nggak mau cerita dan sebagainya. Karena ternyata aku punya kelemahan bahwa aku tuh orangnya minderan. Aku kalau cerita itu nggak berani ya karena aku minderan gitu. Aku nggak pede kalau ngobrol sama orang atau mungkin menceritakan apa yang aku rasain ke orang lain. Akhirnya semuanya aku tahan sendiri. Nah, ketika kita sudah tahu kayak gitu, akhirnya kita ngeh batasan mana dan sejauh apa kita bisa menahan diri dan batasan mana kita bisa untuk menceritakan apa yang sedang kita rasakan atau yang sedang kita alami ke orang-orang terdekat kita. Itulah pentingnya self awareness. Kita paham dengan diri kita sendiri. Kemudian memaafkan kesalahan yang pernah dilakukan. Ini juga hal yang krusial banget ya untuk kita lakukan, tapi ya memang harus gitu. Dan sometimes memaafkan kesalahan yang pernah kita lakukan sendiri itu akan cukup men-trigger kita dengan rasa sakit. Karena eh, ego kita akan nggak terima dengan hal itu gitu. Atau mungkin ego kita akan menolak hal itu untuk kembali ada. Misal kesalahan apapun di masa lalu. Kesalahan apapun kita coba maafkan, kita coba terima untuk kemudian kita maafkan diri kita. Hanya sekedar diinget-inget lagi aja. Aku dulu pernah melakukan kesalahan ini dan ya it's okay. Memang waktu itu aku kan nggak tahu. Waktu itu pemahamanku sangat sempit tentang hal itu gitu. Sehingga aku mengambil keputusan itu dan ternyata itu adalah sebuah kesalahan besar. Ya aku memaafkan diriku di momentum itu karena sudah melakukan hal itu dan sekarang aku sudah belajar. Hanya dengan cara seperti itu kok untuk memaafkan diri kita yang dulu. Kenapa ini juga harus dilakukan? Karena biar kita tuh ngeh bahwa ternyata kesalahan ini yang mungkin membuat kita menahan semuanya sendirian, gitu. Jadi barangkali kenapa tiba-tiba kita jadi orang yang pengen menahan semuanya sendiri, beneran nggak mau nyeritain ke siapapun, atau mungkin kita jadi oversharing ke orang lain pun, karena ternyata ada kesalahan kita di masa lalu yang belum kita maafkan, akhirnya kebawa ke hari ini, yang menyebabkan kita untuk takut cerita sama orang lain, atau mungkin membuat kita malah oversharing karena biar kita tuh bisa dilihat sama orang lain gitu. Makanya sangat diperlukan untuk kita memproses apa yang pernah kita lakukan atau kesalahan apa dan ya sudah cukup kita terima, kita maafkan bahwa memang kita pernah melakukan kesalahan itu karena keterbatasan kita, karena kecilnya pengetahuan kita waktu itu. Karena setiap dari kita itu kan pasti pernah melakukan kesalahan dan kesalahan itu terjadi ya memang untuk belajar gitu. Biar kita belajar. Karena memang waktu itu yang pertama barangkali kita memang terbatas pengetahuannya. Barangkali waktu itu memang kita sedang apa ya istilahnya sedang nggak baik-baik saja atau sedang merasa sakit sehingga kita cenderung menyakiti orang lain dan itu menjadi sebuah kesalahan. Itu kan proses belajar kita dan it's okay setiap dari kita nggak ada yang lolos dari kesalahan, setiap dari kita nggak ada yang bebas dari dosa, maka ya sudah nggak apa-apa kita akui dan kita maafkan bagian diri kita yang pernah melakukan kesalahan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah mengapresiasi hal-hal kecil yang sudah dilakukan. Jangan lupa setiap apapun yang kita lakukan hari ini, ucapkan terima kasih. Seperti tadi, waktu di awal tadi ya kita gratitude bareng-bareng, itu kita harus lakukan setiap hari sih. Kenapa? Karena teman-teman silakan coba seminggu ini aja lah. Seminggu ini aja dari hari Kamis ini sampai Kamis depan. Coba setiap hari, setiap habis ngapa-ngapain itu ucapin terima kasih ke diri kita sendiri. Kayak sekedar habis apa ya, habis beresin kerjaan gitu. Oke, pulang kerja gitu, tutup semuanya. Terima kasih ya diriku sudah mengerjakan pekerjaan hari ini dengan baik. Udah gitu aja nggak apa-apa. Terus sekedar kayak misal kalau aku rutinitas aku yang biasanya aku ucapin terima kasih adalah ketika aku bisa olahraga.
Habis olahraga terus aku langsung bilang terima kasih diriku karena sudah mau berolahraga hari ini, sudah mau mengangkat badanmu untuk bangkit dari kasur, dari tempat tidur untuk melakukan olahraga meskipun hanya sekedar jalan kaki dan lain sebagainya gitu. Hal-hal sekecil itu tapi kalau rutin kita lakukan, itu kita akan merasa fulfill sekali dengan diri kita. Itu akan membuat kita ngerasa bahwa memang ya diri kita tuh banyak sekali yang perlu kita syukuri dan kita nikmati dan bikin kita happy sebenarnya gitu dengan cara mengapresiasi itu tadi. Karena kalau kita sudah mengapresiasi, kita sudah fulfill, maka kita akan tahu juga batasannya tuh di mana kita untuk bisa menceritakan atau menahan diri. Karena kalau kita nggak fulfill, kita nggak happy dengan diri kita sendiri ya, kita akan cenderung untuk oversharing, kita cenderung untuk menahan semuanya sendiri. Jadi tujuannya untuk self-awareness, self-love, dan provide ke Allah itu adalah untuk biar kita tahu batasannya itu sejauh mana untuk kita menahan diri atas segala kesulitan yang kita kita rasakan sendiri dan ya biar kita juga nggak jadi orang yang oversharing juga ke orang lain gitu. Next, Min Ai. Nah, sekarang untuk yang self love ini juga udah sering banget aku bahasin ke teman-teman dan jangan capek-capek juga buat dengerin karena memang self love ini adalah salah satu ikhtiar untuk apa ya bikin happy aja sih gitu. Dan ini juga hal sederhana yang bisa kita lakukan kalau kita pengen happy. Ya udah self love gitu. Kita nggak perlu menunggu dicintai sama siapa-siapa. Kita cukup mencintai diri kita sendiri aja, kita udah bisa happy kok, gitu. Yang pertama dengan ikhtiar perawatan diri. Perawatan diri itu nggak cuma fisik ya, tapi juga psikis dan batin. Kalau perawatan fisik ya, seperti biasa lah, kayak apa ya, scrub, terus mandi yang baik, mandi yang baik, mandi yang bersih, yang wangi, terus apa ya, olahraga, jaga makan, kemudian dress well, dan lain sebagainya gitu. Pokoknya secara penampilan dan appearance kita, kita berikan yang terbaik. Kemudian secara psikis, ya dengan cara kita sering-sering baca buku boleh, kita sering-sering grounding boleh ke depan, kayak menyatu dengan alam, mencari ketenangan yang ada, yang bikin kita tenang dan bikin kita happy setiap hari. Karena kondisi psikis kita tuh juga harus kita rawat dan kita jaga terus-menerus di kondisi segala kesulitan yang lagi hadir saat ini gitu. Kita nggak mungkin apa ya di dunia ini nggak ada satu orang pun yang hidupnya tuh nggak ada kesulitan, nggak ada hal berat gitu nggak ada semuanya dapat dan setiap dari kita tuh psikisnya tuh pasti diombang-ambing semua juga sama Allah gitu makanya kita sangat perlu untuk merawat psikis kita ya dengan cara itu tadi journaling bisa grounding juga bisa terus apa ya istilahnya eh, ngumpul sama teman-teman tas apa ya cuma sekedar ngobrol-ngobrol atau catch up satu sama lain juga bisa pokoknya hal-hal yang bikin kita tenang dan senang dengan diri kita sendiri. Kemudian yang terakhir batin itu pasti yang ada kaitannya sama Allah. Jadi ya kita rutin sholat, kemudian kita apa ya zikir, dengerin kajian, syukur-syukur kita juga puasa juga gitu kan. Karena itu yang akan nge-recharge batin kita banget. Kemudian memilih hubungan yang sehat dengan orang lain. Jadi kita boleh untuk memilih lingkungan, tempat, teman, apapun, relasi dengan siapapun itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Kalau kita bertemu dengan lingkungan-lingkungan yang baik, yang mendukung kita, ya kita sudah berada di tempat yang tepat gitu. Tapi kalau misal kita ternyata bertemu dengan orang-orang yang suka iri sama kita, suka menjatuhkan kita tanpa alasan gitu ya, tiba-tiba jelek-jelekin kita, kemudian nyalahin kita tanpa alasan gitu, nyudutin kita terus. Nah, itu adalah lingkungan-lingkungan yang memang kurang bersih gitu, kurang baik untuk diri kita. Mungkin perlakuan itu kalau misal cuma harinya sekali dua kali diperlakukan ke kita, oke lah. Mungkin memang ada sesuatu hal yang lagi gak baik dengan dia gitu ya. Tapi kalau itu sudah dalam waktu yang panjang, jangka waktu yang panjang, maka itu ya harus kita pilih dan pilah gitu. Kalau kita teruskan berada di situ, kita yang akan kemakan, kita yang akan hancur perlahan. Karena perlakuan orang lain. Kita nggak bisa milih orang lain memperlakukan kayak gimana ke kita, tapi kita bisa memilih untuk di mana kita bisa diperlakukan dengan baik gitu. Kita bisa memilih lingkungan atau tempat yang memperlakukan kita dengan baik. Meskipun kita nggak bisa milih perlakuan orang lain untuk kita gitu. Maka dari itu ketika kita sudah menyadari bahwa kita diperlakukan yang tidak baik, kita menyadari bahwa ada sesuatu hal yang bikin kita nggak nyaman di situ, itu sudah reminder dari dalam diri kita gitu. Kalau kita teruskan malah kita yang habis di situ. Dan yang terakhir, memperlakukan diri sendiri dengan baik. Jadi selain kita menjaga diri kita dari perlakuan nggak baik dari orang lain, kita juga perlu untuk menjaga perlakuan diri kita ke diri kita sendiri. Gitu. Misal nih,
kelakuan diri kita dengan nggak baik itu adalah dengan cara menjelek-jelekan diri kita sendiri, dengan cara ragu dengan diri sendiri. Kayak misal, duh kayaknya aku di postingan ini nih jelek banget gitu ya. Atau mungkin kayaknya aku nggak akan bisa tampil di sini gitu. Pokoknya kalimat-kalimat negatif atau mungkin penilaian-penilaian negatif yang kita sampaikan ke diri kita sendiri itu juga nggak seharusnya kita biarkan, nggak harusnya kita teruskan dan nggak harusnya kita biasakan. Kenapa? Karena setiap ucapan yang kita sampaikan itu akan terdengar oleh telinga dan terekam oleh otak kita. Kalau kita terus-menerus mengucapkannya, maka otak kita nggak hanya sekedar menerima, tapi juga meresap dan meletakkannya di alam bawah sadar kita. Kalau itu sudah masuk ke alam bawah sadar kita, maka secara otomatis yang ada di alam bawah sadar kita itu yang akan membentuk kita pada akhirnya. Dan setiap omongan yang nggak baik, setiap komentar nggak baik yang kita sampaikan ke diri kita sendiri, maka alam bawah sadar itu yang akan menciptakan bentukan kita yang sesungguhnya juga gitu. Yang awalnya sebenarnya kita baik, awalnya kita sebenarnya bisa, awalnya sebenarnya kita mampu gitu. Tapi karena kita terus-menerus menyampaikan itu ke diri kita sendiri, sampai akhirnya alam bawah sadar kita ngerekam, akhirnya beneran kita nggak bisa, beneran kita nggak sanggup gitu. Padahal sebenarnya bisa, tapi karena memang mungkin ada kekhawatiran atau sedikit keraguan dari diri kita, jadinya kita mikir ke sana. Maka dari itu kenapa ketika kita sedang ragu atau mungkin lagi bingung dan lain sebagainya, kita boleh coba untuk menyampaikan dan kita harus mengafirmasi kembali diri kita dengan kalimat-kalimat yang positif gitu. Teman-teman bisa dapetin afirmasi-afirmasi positif di insight Instagramku ya. Kok insight? Di highlight. Aku udah nyimpen di highlight Instagramku itu ada VO afirmasi, judulnya afirmasi. Teman-teman bisa dengerin di situ kalau memang lagi merasa butuh kalimat-kalimat afirmasi gitu. Aku pernah bikin apa postingan story-storyku dulu berupa kalimat-kalimat afirmasi dan akhirnya aku highlight, aku simpen di highlight gitu. Jadi sebisa mungkin kita menjaga kalimat-kalimat baik yang bisa kita sampaikan ke diri kita sendiri. So, next minute. Yang terakhir, provide to Allah. Jadi ya kita minta penjagaannya Allah, kita minta perlindungannya Allah dari segala huru-hara kehidupan, dari segala kemampuan kita, dari segala keterbatasan kita tetap harus minta sama Allah. Yang pertama ya pastinya kita memaksimalkan yang wajib. Jadi sholat-sholat wajib kita itu kita maksimalkan, kita khusuin gitu, kita ibadah apa ya, sedekat itu dan sebutuh itu sama Allah gitu. Kemudian menambah yang sunnah, kalau teman-teman sudah bukan lancar ya, sudah maksudnya kayak sudah mengutamakan atau mendahulukan sholat wajibnya, dalam artian ketika azan kita langsung sholat, kemudian bacaan-bacaan yang kita sudah maksimalkan, dan waktu ketika sholat wajibnya juga kita bikin tenang, nggak buru-buru dan lain sebagainya, kita sempurnakan dengan sholat sunnahnya gitu, bisa duha, tahajud, hajat, taubat, atau mungkin qobliyah, ba'diyah, dan lain sebagainya itu juga bisa dimaksimalkan. Kenapa? Karena sholat sunnah itu kan menyempurnakan yang wajib kita. Kalau misal barangkali di sholat wajib kita tuh ada kurangnya, ada minusnya, atau mungkin ada nggak khusyuknya gitu, kita sempurnakan dengan sholat sunnah gitu. Kemudian zikir. Nah, zikir ini juga sangat penting. Kenapa? Karena zikir adalah jembatan kita sama Allah. Kalau kita rutin zikir, insya Allah ya kita akan selalu notice bahwa apapun yang terjadi itu di atas izin Allah, kita diizinkan sama Allah untuk menerima hal itu, kita diizinkan kuat sama Allah untuk menahan ini semua, dan yang bisa ngerima dari itu ya kita zikir gitu. Kalau kita nggak rutin zikir, kita akan susah untuk mengingat bahwa setiap kejadian itu ya ada Allahnya di situ. Makanya kenapa aku selalu berusaha nge-reminder diriku sendiri juga untuk selalu daily itu benar-benar harus nggak boleh lepas sama zikir. Karena untuk make sure bahwa setiap hariku, setiap hal-hal yang terjadi dalam hidupku hari ini itu ya ada Allah di situ gitu. Dan teman-teman kalau butuh apa namanya wallpaper zikir itu juga bisa di linknya Kitalk. Teman-teman bisa langsung download aja di situ. Ada beberapa. Jadi setiap harinya tuh zikirnya macam-macam gitu. Teman-teman bisa cek nanti di situ. Dan satu hari satu zikir, tapi benar-benar setiap hari itu bacanya sepanjang hari itu bacanya bacaan itu aja gitu. Untuk ya untuk nge-recharge kita sama Allah dan impact-nya tuh ada banget teman-teman. Kalau teman-teman ngerasain nanti ya, maksudnya seminggu aja atau nggak harus seminggu sih dalam satu hari aja ketika kita full zikir itu kita akan ngerasain bahwa memang ada penjagaannya Allah di situ. Ada kekuatannya Allah juga di situ untuk kita. Ya meskipun pasti ada momentum kita sedihnya, ada momentum kita marahnya, tapi ya itu cuma perasaan kita aja at the end gitu. Nggak sampai
mempengaruhi kenyataan atau mungkin sampai kita berpikir bahwa hidup kita tuh semengenaskan itu gitu. Karena kan seringkali kita nggak sadar ya ketika kita sedih akan sesuatu hal, kita sedang marah dengan sesuatu hal, seakan-akan hidup kita tuh ya menyedihkan itu. Hidup kita nggak akan berjalan selancar itu hanya karena ada satu kejadian besar atau mungkin satu hal yang mungkin kita nggak suka atau nggak bikinnya kita nyaman. Akhirnya seakan-akan hidup kita ya bakalan sehancur itu. Padahal no, hidup kita nggak sehancur itu kok gitu. Dan yang terakhir, beriman penuh dalam keadaan apapun. Jadi beriman itu nggak sekedar kita rukun iman aja 1 sampai 6 gitu ya. Atau mungkin, oke aku percaya ini sama Allah gitu dan lain sebagainya. No. Tapi benar-benar kita meyakini bahwa segala hal, entah itu baik, entah itu buruk, ya itu dari Allah gitu. Dan untuk menuju ke sana itu memang tidak mudah. Maksudnya sampai di level kita meyakini bahwa ini tuh datangnya dari Allah itu tuh memang nggak mudah. Makanya itu harus kita latih setiap hari. Kayak misal em, ada kejadian kayak tadi ya, misal case-nya aku pengen nasi soto, kemudian ternyata warungnya tutup. Kita kesel. Kalau misal kita mengizinkan kesel diri kita terus kayak gitu ya, maksudnya kayak kita mengizinkan diri kita kesel-keselan terus kayak gitu, dan kita jadi ngambek, marah, dan sebel, dan lain sebagainya gitu. Akhirnya sepanjang hari itu bakal jadi menyebalkan banget. Tapi ketika kita menyadari bahwa, oh, ya mungkin Allah memang pengen kita nggak makan di situ, tapi makan di tempat lain, karena memang Allah pengen ngasih rezeki kita ke orang lain. Dan Allah pengen ngasih rezeki kita dengan merasakan makanan yang lain gitu. Nah, itu yang dimaksud untuk menggabungkan atau memasukkan Allah dalam hal apapun. Pun dengan kerjaan nih, misal kita udah mau pulang, pikiran kita udah mau di rumah, maksudnya udah di istirahat gitu, pikiran kita udah istirahat udah pengen pulang, tiba-tiba dikasih kerjaan yang banyak pas due time maunya pulang gitu kan, itu kan pasti kalau kita kesel ya kita nggak akan apa ya, nggak akan mengizinkan diri kita untuk menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik gitu. Tapi ketika kita menyadari bahwa ya aku kesel memang, aku udah mau pulang, pikiranku udah di rumah, udah di kosan gitu atau di tempat tinggal, tempat balik, tapi kok malah dikasih kerjaan lagi gitu kan, pasti kesel. Tapi kalau kita ngonekin ke Allah, kita beriman penuh sama Allah, kita akan berpikir bahwa, oh, mungkin ini jalan ikhtiarnya Allah buat ngasih aku rezeki tambahan. Karena kan pasti kalau misal kita berpikir ke sana, kemudian kita mengerjakan semuanya itu dengan tulus, meskipun awalnya kita kesel, kita mengerjakan itu dengan tulus, kita mengerjakan itu dengan ya udahlah, di apa ya dikerjakan aja dulu gitu. Barangkali ada rezeki tambahan yang Allah berikan melalui pekerjaan itu gitu, yang kita nggak tahu, meskipun mungkin nggak di saat itu juga ya, tapi mungkin nanti beberapa saat di depan, kemudian atasan melihat dan akhirnya ditambah rezeki dan lain sebagainya kan who knows gitu. Jadi setiap momentum apapun kita konekin ke Allah, kita beriman penuh dan kita bawa Allah di momentum itu untuk apa ya istilahnya ya untuk menguatkan diri kita. Karena kekuatan kita ya dari Allah. Kita nggak akan bisa sejauh ini kalau nggak sama Allah. Kita nggak bisa sekuat ini kalau nggak dapat kekuatan dari Allah. Maka dari itu, setiap hal yang sedang kita rasakan, setiap hal yang sedang kita hadapi dan kita jalani, yang kita alami, sebisa mungkin untuk kita bawa Allah di sana. Gitu. Next, Min Ai. Udah ganti belum? Ya, aku belum ganti nih, Min Ai. Oke. Jangan terlalu keras dengan diri sendiri, ya. Karena ya diri kita sendiri yang pada akhirnya menemani perjalanan hidup kita sampai akhir nanti. Sampai kita meninggal, sampai kita di akhirat, itu yang Allah pertanggungjawabkan dan Allah tanya-tanyain itu ya diri kita sendiri. Maka selama kita masih hidup sekarang dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi Allah jagakan, dalam kondisi Allah beri segala kenikmatan dan kebaikan, ya kita harus baik juga ke diri kita sendiri gitu. Allah sebaik itu dan sesayang itu sama diri kita kok malah kita yang suka maksain diri kita suka nyalah-nyalahin diri kita gara-gara aku nih kayaknya kayak gini gitu. No, jangan kayak gitu, jangan mengunderestimate diri kita sendiri. Jangan apa ya istilahnya, jangan terlalu keras gitu. Kalau memang kita merasa kita sudah melakukan yang terbaik dan hasilnya nggak sesuai harapan, ya sudah nggak apa-apa. Bukan berarti kita nggak berusaha, bukan berarti kita nggak berjuang. Nggak sesuai harapan itu bukan karena kita kurang, tapi memang sama Allah ya harus kayak gitu gitu. Biar kita belajar, biar kita evaluasi. Tapi evaluasi itu bukan berarti kita kurang. Kalaupun memang kurang, seenggaknya kita tahu, tapi bukan berarti menyalahkan diri kita gitu. Jadi, yuk mulai dari sekarang untuk segala hal yang sedang kita alami, untuk segala hal yang sedang terjadi, usahakan untuk selalu mengapresiasi
untuk mengevaluasi dan memaafkan apa-apa yang pernah kita lakukan atau sedang kita lakukan, sedang kita usahakan. Tapi jangan maksain, jangan disalah-salahin, jangan dibikin underestimate gitu, kayak seakan-akan kita nggak becus sama sekali. No, Allah sudah menciptakan kita dengan sangat sempurna, Allah sudah sesayang itu sama kita, malah kita yang membuat diri kita tuh seenggak berarti itu gitu. Dan pada akhirnya nanti sampai kapanpun ketika kita hidup ya kita punyanya diri kita sendiri. Karena memang yang apa yang Allah nilai pun itu ya diri kita sendiri gitu. Sekalipun nanti kita sudah punya pasangan, kita sudah menikah, bahkan menjadi seorang ibu atau menjadi seorang istri, at the end kita akan menanggung diri kita sendiri gitu. Kita akan berhadapan dengan diri kita sendiri dengan tambahan peran yang lebih luas, lebih besar, menambah kebermanfaatan kita lebih besar dan lebih luas. Tapi di awalnya itu adalah dengan diri kita sendiri. Perjalanan kita yang akan Allah nilai gitu. Usaha kita, kebaikan kita, keburukan kita yang akan Allah lihat. Maka sebisa mungkin jangan terlalu keras, jangan terlalu zolim ke diri kita sendiri. Kalau memang dirasa kita nggak sanggup, katakan nggak sanggup. Kalau memang kita butuh bantuan, bilang butuh bantuan. Kalau memang dirasa kita sudah nggak sebaik itu untuk menghandle semuanya, cari pertolongan ahli. Cari seseorang yang ngerti untuk bertukar insight dan lain sebagainya. Pokoknya jangan maksain diri seakan-akan kita bisa nyelamatin semuanya gitu. Seakan-akan kita bisa handle semuanya dengan tangan kita gitu. Kita cuma punya dua tangan. Itu artinya Allah cuma pengen kita ya kita menolong, membantu sesuatu hal sesuai dengan kesanggupan kita. Nggak semuanya. Dan kalau memang ada sesuatu hal yang memang harus didelegasikan, sesuatu hal yang memang harus diberikan ke orang lain, ya berikan ke orang lain. Jangan memaksakan ke diri kita sendiri. Gitu. Next minute. Oke. Sudah selesai. Yuk, sekarang kita mulai journaling. Dan ini karena pesertanya tiga ya, maka kita harus journaling bareng-bareng semuanya. Dan kita coba tanyakan nanti hasil jurnalnya bersama-sama. Kita bahas hasil jurnalnya bareng-bareng, oke? Tanya cuma satu sih. How is your day today? Belum balik. Terus just tell me what happened in your life today. Jadi ya udah kita cerita aja hari ini kenapa, ada apa, gimana perasaannya, gimana harinya. Udah itu aja untuk pertanyaan di hari ini. Gitu. Silahkan teman-teman untuk menuliskan hasil journalingnya. Kak Yulia dan Kak Dika, boleh. Kita tunggu sampai jam 9 lebih 10 ya. Nanti habis itu kita bahas bareng hasil journalingnya, oke? Kita ketemu di jam 9 lebih 10 ya. See you. Silakan dituliskan hasil jurnalnya teman-teman.